Salam Volta, kali ini kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan Volta Virgo. Ini adalah perlengkapan yang akan kita dapatkan saat kita membeli Volta Virgo. Untuk kunci kontaknya, kita akan mendapatkan dua kunci kontak dan juga dua remote alarm. Nah, sedangkan untuk chargernya ini tergantung. Untuk Volta Virgo yang menggunakan baterai lithium, ini adalah chargernya, yaitu seperti ini. Ini adalah soketnya, dan ini untuk dicolok langsung ke stek dose di rumah. Dan ini adalah charger untuk motor listrik Volta yang menggunakan baterai SLA atau baterai tanam. Ini beda ya, soketnya seperti ini, namun sama seperti yang lithium, bisa langsung dicolok di steker listrik di rumah. Sedangkan ini yang di bagian bawah sini adalah kaca spionnya. Kaca spionnya kita semua pasti sudah bisa dan sudah tahu, tinggal langsung pasang saja. Gimana sih cara pengecasan baterai lithium motor listrik Volta? Nah, untuk Volta Virgo, eh, stekernya itu ada di sini. Jadi ditekan dulu sedikit, lalu dibuka. Nah, ini adalah soket untuk pengecasan baterai lithium. Nah, jadi tinggal dicolok saja. Jangan khawatir, ini tidak akan tertukar dengan soket untuk pengecasan baterai SLA. Nah, seperti ini. Cara cabutnya tinggal ditarik tuasnya sedikit biar lebih mudah, lalu dicopot. Lalu tutup lagi. Ini hanya pelindung agar lebih tahan air. Nah, lalu tinggal ditutup. Sedangkan untuk baterai SLA terletak di bagian atasnya, yaitu di bagian sini. Jadi itu sama, tinggal dicolok saja. Kurang lebih seperti ini ya. Dibuka, lalu dicolok. Nah, seperti ini untuk yang baterai SLA. Nah, di setiap chargernya ini sudah ada dua lampu indikator. Saat pengecasan, ini nanti akan nyala berwarna merah. Kalau baterainya sudah penuh, maka lampu indikator yang berwarna hijau yang akan menyala. Jadi itu tandanya bahwa baterainya sudah penuh. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengecas baterai di motor listrik Volta? Waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih 4 sampai 5 jam jika saat dimulai pengecasan baterainya itu dalam kapasitas 0% atau habis. Lalu kapan sebaiknya kita memulai untuk mengecas baterainya? Nah, baterai motor listrik Volta, terutama yang baterai lithium, juga baterai SLA, itu tidak boleh sampai kering atau habis total. Kenapa? Karena seperti contohnya, kita memiliki handphone baru, maka handphone lama kita disimpan di laci atau di lemari. Nah, lalu suatu saat kita ingat nih, mau pakai deh handphone lama kita lagi. Nah, saat kita melakukan pengecasan, seringkali baterainya itu tidak mau langsung dicas. Begitu juga untuk baterai motor listrik ini. Jadi tidak boleh sampai kering atau habis total. Nah, makanya sebaiknya dilakukan pengecasan saat baterainya sudah mendekati habis. Nah, untuk baterai litiumnya itu sudah bisa dicas kalau baterainya kurang lebih di angka 40%. Begitu juga dengan baterai SLA-nya, itu nanti akan terlihat di indikatornya, di speedometernya, itu boleh mulai dicas kalau sisanya tinggal 2 bar saja. Mari kita lanjutkan mengenai cara pengecasan dari baterai untuk motor listrik ini. Nah, tadi adalah cara pertama untuk pengecasan baterai lithiumnya. Cara yang kedua adalah contohnya jika di parkiran motor kita tidak ada colokan listrik, maka baterainya ini bisa dicabut, bisa diangkat, dibawa masuk ke dalam rumah, nanti pengecasannya itu bisa langsung dicolok di baterainya aja. Seperti ini.
Ini adalah contoh pengecasan baterainya. Di sini kita bisa lihat lampu indikator yang berwarna merah yang menyala. Dan kalau kita dengar, ini ada suara kipas pendinginnya. Nah, nanti kalau sudah penuh, itu lampu yang merah akan padam digantikan dengan yang sebelahnya yang berwarna hijau. Nanti kipasnya pun akan otomatis mati. Jadi, tidak perlu kita tengah malam bangun untuk mencabut chargernya, karena ini sistemnya sudah seperti handphone, sudah otomatis cut off. Kita sendiri sudah mengukur dengan kWh meter saat sudah penuh itu atau mode standby itu konsumsinya adalah 1 watt saja. Nah, berapa lama sih waktu pengecasannya? Waktu pengecasan yang dibutuhkan dari kosong sampai penuh kurang lebih 4-5 jam. Lalu cara berikutnya adalah dengan melakukan swab di mesin SGB. Ini adalah contoh mesin SGB-nya. Jadi untuk baterai lithium kita bisa melakukan swab, tapi swab ini sifatnya tidak wajib. Jadi ini adalah fasilitas jika kita lupa mengecas baterainya atau kita kehabisan baterai di jalanan. Kita bisa melakukan swab dengan cara membuka aplikasi Volta. Di sana akan otomatis ditunjukkan ke kita di mana lokasi SGB yang terdekat dengan lokasi kita saat itu. Namun untuk melakukan swab kita akan dikenakan biaya yaitu Rp10.000 saat ini. Selain itu di mesin SGB kita juga bisa melakukan pengecasan. Untuk pengecasan saat ini masih digratiskan. Nah, untuk pengecasan di mesin SGB ini, waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai 100% itu lebih cepat, yaitu kurang lebih 2 jam saja. Dan kita diberi waktu selama 6 jam untuk mengambil baterai kita kembali. Jadi, semenjak kita simpan baterai kita untuk pengecasan, kita diberi waktu 6 jam untuk ambil baterai kita lagi. Atau kalau kita melewati batas waktu ini, maka mesin ini berhak untuk memberikan baterai kita kepada siapa saja. Lalu bagaimana dengan baterai kita? Maka kalau baterai kita sudah diberikan kepada user lain, maka kita tetap akan mendapatkan baterainya dari mesin ini, tapi akan mendapatkan baterai yang lain jika tenggat waktu 6 jamnya sudah terlampaui. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai baterainya. Nah, baterai lithium ini ada 2 jenis, yaitu kita menyebutnya baterai online dan baterai offline. Apakah itu baterai online? Baterai online adalah baterai yang memiliki IoT. Nah, jadi baterainya ini memiliki koneksi internet sehingga kita bisa membaca persentase baterai di aplikasi dan juga kita bisa melacak keberadaan motornya ada di mana. Sedangkan baterai offline tidak memiliki fitur seperti ini. Gimana sih garansi dari baterainya? Garansi untuk baterai SLA adalah 6 bulan. Sedangkan garansi dari baterai lithium adalah 1 tahun. Khusus untuk baterai lithium, kita bisa memperpanjang garansinya dengan cara membeli Gold Membership. Kenapa sih Volta menawarkan perpanjangan masa garansi ini? Karena baterai adalah komponen yang paling mahal di motor listrik. Nah, jadi kalau kita khawatir menggunakan motor listrik suatu saat kita harus membeli baterai yang harganya adalah paling mahal dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya di motor listrik, maka kita bisa membeli membership ini. Untuk membershipnya sendiri itu ada 2 macam, yaitu Gold Membership yang diperuntukkan untuk terutama untuk baterai lithium yang offline. Nah, jadi harganya ini juga lebih murah, yaitu Rp40.000 per bulan. Nah, selain itu ada juga Platinum Membership untuk baterai yang lithium online. Harganya sedikit lebih mahal, yaitu Rp50.000, namun kita mendapatkan gratis swab sebanyak 10 kali. Nah, jadi kalau kita swab yang harga normalnya itu 10.000, dengan beli membership ini justru kita mendapatkan free 10 kali. Jadi kalau dihitung-hitung, kita beli membership ini itu justru membeli swabnya lebih murah, setengah harga, plus dapat perpanjangan masa garansi baterainya.
Nah, tetapi untuk baterai lithium yang online, user juga boleh membeli gold membership saja. Nah, tetapi kalau kita membeli membership yang gold untuk baterai lithium online, maka di tahun kedua fitur pelacakan dan tampilan persentase baterainya di aplikasi itu akan hilang karena koneksi internetnya akan terputus. Bagaimana jika user tidak mau memperpanjang masa garansinya? Itu tidak apa-apa karena membership ini sifatnya penawaran bukan pemaksaan. Nah, kalau user tidak mau memperpanjang masa garansinya, maka masa garansi baterai lithiumnya akan ditambah 1 tahun lagi, jadi total 2 tahun masa garansinya. Namun, misalnya motornya sudah berjalan 1 tahun 3 bulan, lalu user tidak membeli membershipnya ini. Nah, di saat itu user berubah pikiran, saya mau membeli membership saja. Itu grace periodnya sudah dilewati, maka akan dikunci sehingga user tidak bisa membeli membership lagi untuk selamanya. Jadi, kalau user mau memperpanjang garansinya sampai seumur hidup, maka user sebaiknya membeli membership ini mulai dari tahun kedua dan diperpanjang secara rutin per bulannya, atau user bisa membeli membership untuk 1 tahun sekaligus. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika baterainya ini rusak? Nah, selama masa garansi, kalau baterainya rusak, maka baterainya ini akan diperbaiki dan biaya perbaikannya itu gratis. Nah, jadi user tinggal datang ke dealer untuk mengantar baterai yang rusaknya. Nah, selama masa perbaikan, kita akan pinjami baterai lain. Nah, kalau sudah perbaikannya sudah selesai, maka kita akan tukar baterainya kembali. Contohnya ini adalah baterai yang kita gunakan untuk meminjamkan kepada user lain yang baterainya saat itu bermasalah. Nah, sedikit mengenai baterainya, sebaiknya user tidak perlu berpaku, oh ini baterainya harus seperti ini, warnanya hijau, bentuknya seperti ini. Itu tidak begitu. Nah, jadi saat ini baterai motor listrik kota yang lithium itu ada beberapa macam. Nah, itu tidak perlu khawatir, kapasitasnya dan isinya dan begitu juga dengan kualitasnya itu sama saja. Ini hanya beda masa produksinya saja. Begitu juga itu masa produksinya bisa berganti-ganti. Jadi jangan kaget kalau ini kan saya sudah lihat ini udah tahun produksi yang lama, kok ada lagi yang baru. Itu bisa saja terjadi. Jadi jangan berpatokan dari bentuk dan warnanya, tapi justru kita berpatokan dari kualitasnya. Ini kita mulai penggunaan motor listrik Volta. Jadi pertama-tama kita harus menyambungkan dulu kabelnya dengan soketnya. Jadi tinggal ini jangan terbalik, kita bisa lihat tinggal disambungkan saja. Nah, ini kalau untuk menggunakan baterai lithium, maka kita harus menyalakan MCB-nya dulu. Nah, untuk baterai lithium, maka ini MCB-nya adalah MCB yang berwarna hijau atau LFP. LFP adalah singkatan dari lithium ferrofosfat, yaitu jenis dari baterai lithium yang digunakan oleh motor listrik Volta. Jadi tinggal dinaikkan ke atas saja. Nah, itu ada bunyinya tuh. Nah, selain itu kita juga perlu perhatikan untuk penggunaan indikator baterainya. Jadi untuk penggunaan baterai lithium, nah ini jadi indikator baterainya pun ke arah yang baterai lithium atau LFP. Nah, kalau kita menggunakan baterai SLA, nah contohnya seperti ini, maka indikator baterainya pun ke arah yang SLA. Nah, ini seringkali terlupakan. Nah, kalau kita lupa, itu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pembacaan prosentase di speedometer, maka itu tidak akan akurat. Sekarang kita sudah menyambungkan baterainya dengan kabelnya dan posisi MCB-nya pun sudah dalam posisi on, dan kita tidak lupa
Untuk indikator baterainya pun sudah ke arah LFP karena kita menggunakan baterai lithium. Nah, cara menyalakan motor listrik Volta itu bisa menggunakan kunci seperti motor listrik lainnya. Nah, untuk Virgo ini ada tutupnya, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, jadi tinggal dibuka aja tutupnya, lalu tinggal diputar. Nah, ini sudah langsung nyala motornya. Nah, ada cara lain nih. Putar gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan fitur keyless. Nah, cara penggunaannya adalah dengan cara menekan tombol ini. Bentar ya. Nah, tombol yang di tengah ini kita tekan sekali. Nah, lalu kita tinggal putar ininya. Sama seperti kita menggunakan kunci kontak. Nah, itu juga motornya langsung nyala. Mari kita ulangi. Nah, ini kalau untuk mematikannya tinggal diputar saja. Nah, lalu kalau kita kunci alarm, atau dia juga akan secara otomatis setelah beberapa detik kunci sendiri. Ini contohnya, saya belum tekan alarm, ini sudah kunci, udah nggak bisa diputar nih. Nah, kalau kita mau mengaktifkan dengan fitur keyless lagi, tekan sekali. Nah, ini nyala. Tinggal diputar saja. Nah, ini sudah nyala. Lalu kalau kita khawatir nih, begitu kita pergi, ada orang lain yang cepet-cepet memutar kunci kontaknya lagi. Nah, ini ada caranya juga. Tinggal dimatikan, lalu tekan alarm. Itu otomatis langsung ketika tidak bisa diputar lagi. Nah, mari kita coba lagi. Tekan tombol ini, tinggal diputar. Itu sudah menyala. Mari kita lanjut mengenai tombol-tombol yang ada di remote controlnya. Nah, tombol dengan icon gembok dalam posisi terkunci adalah untuk tombol alarmnya. Nah, jadi kalau alarmnya aktif, maka kalau motornya didorong, alarm akan berbunyi dan dinamo akan mengunci ban belakangnya sehingga tidak bisa didorong. Mari kita lanjut lagi untuk tombol ketiga. Nah, tombol ketiga ini gunanya sebentar ya. Ini motornya dalam posisi nyala, kita matikan dulu. Nah, tombol ketiga ini adalah gunanya untuk mencari posisi motor kalau motornya sedang diparkir di parkiran motor. Kita kan bingung nih motor yang mana. Jadi kita bunyiin aja, kita panggil motornya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terus gimana nih caranya kalau kita mau kunci stang? Untuk kunci stang, motornya dibelokin dulu ke arah kiri. Nah, ini bisa pakai kunci. Kita buka tutupnya, kita putar, dorong sedikit, lalu diputar ke kiri. Sudah selesai. Ini sudah dikunci, dan ini otomatis sudah dikunci. Nah, untuk membukanya, dibuka dulu tutupnya, dimasukkan kuncinya, tidak perlu ditekan, tinggal diputar ke arah kanan. Maka stang akan dibuka kembali. Nah, fitur ini juga bisa digunakan dengan sistem keyless. Kita tekan tombol kuncinya satu kali. Nah, motornya kita belokkan ke kiri, lalu kita putar, dorong, putar ke sebelah kiri. Nah, tunggu, langsung tidak beberapa detik kemudian dalam posisi kunci. Ini motor pun stangnya sudah dikunci. Nah, cara membukanya pun tetap bisa menggunakan fitur keyless. Kita tekan yang ini. Nah, ini langsung dibuka dan motor pun bahkan bisa langsung nyala. Nah, ini untuk penggunaan dari remote controlnya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tombol-tombol yang ada di motor listrik Volta Virgo. Nah, kita mulai ke bagian yang paling mudah dulu, sebelah kiri. Ini ada tombol sen, sama seperti di motor bensin. Jadi kalau kita mau pasang sen itu, misalnya sen kiri, nah ini langsung jalan sennya. Cara mematikannya adalah ditekan ke tengah. Nah, begitu juga dengan sen kanan. Mematikannya di tengah. Lalu bagaimana untuk hazardnya? Hazardnya kita tinggal geser ke kanan atau ke kiri, lalu ke arah yang sebaliknya.
maka lampu hazard yang akan menyala. Tombol selanjutnya adalah tombol klakson. Nah, ini lalu tombol P atau tombol parkir. Nah, jadi pertama kali motornya dikontakkan, ini akan motor berada di posisi parkir. Jadi motor belum siap jalan. Kalau digas itu nggak akan jalan. Kalau kita mau menjalankan motornya, ada dua cara. Caranya dengan menekan tombol P ini. Mari kita lihat bersama-sama, tekan tombol P. Nah, maka akan berubah menjadi 00. Ini motor sudah siap jalan. Nah, kita kembalikan ke posisi P dengan cara menekan tombol P ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini posisi parkir lagi. Nah, cara kedua adalah dengan menarik tuas remnya. Tarik sedikit aja, nah lalu berubah. Mari kita ulangi. Kita kembalikan ke posisi parkir. Kita tarik remnya sedikit, lalu kita lepaskan. Nah, ini sudah siap jalan. Mari kita lanjut ke tombol berikutnya. Ini adalah tombol lampu. Ini ada posisi off. Ini digeser ke kiri pertama itu untuk lampu seri. Jadi lampu ini akan menyala. Nah, kalau kita lanjut geser ke kanan, yang akan menyala adalah lampu dekat. Nah, sedangkan untuk mengatur lampu dekat lampu jauhnya ada di sebelah kiri. Lalu ini adalah tombol gear atau kecepatan. Nah, ada 1, 2, sini pun akan muncul 2, dan 3. Nah, speed 1 digunakan untuk dalam keadaan menanjak. Nah, namun speed 1 ini kecepatan maksimumnya tidak begitu tinggi. Mari kita tes. Nah, itu hanya di sekitar 40 km per jam saja. Lalu kalau kita mau naikkan speednya itu tidak perlu mengendorkan gas, tinggal ubah aja langsung. Ini speed 2 dan ini speed 3 sampai ke kecepatan maksimumnya. Jadi saya ulangi, untuk keadaan menanjak kita gunakan speed 1, lalu kalau kita ingin kecepatannya maksimum kita menggunakan speed 3. Jadi otomatis untuk speed 3 baterainya akan lebih boros, meskipun hal itu tergantung dari kebiasaan kita memutar throttle gas ini. Mari kita bahas tombol berikutnya, yaitu tombol R atau tombol reverse. Nah, tombol R ini digunakan untuk mundur. Jadi caranya, mari kita coba dengan menekan tombol R ini, lalu kita putar gasnya. Ini jalan motornya, mari kita lihat. Nah, ini putaran bannya itu untuk mundur atau ke belakang. Mari kita bahas mengenai fungsi dari tombol terakhir, yaitu tombol dengan icon kunci pas. Tombol yang di sebelah tombol R ini. Nah, jadi kan motor listrik ini baru bisa jalan kalau remnya sudah dilepas dua-duanya. Ini motornya jalan. Kalau motornya kita rem, contohnya ini juga di sini di speedometer akan muncul icon seperti rem tangan kalau di mobil. Nah, ini kalau posisi rem itu motor kita gas itu nggak akan jalan. Jadi harus dilepas dulu. Nah, seperti ini baru bisa jalan. Nah, kalau dalam keadaan menanjak, ini kan kita gas motornya baru kita lepas, itu ada kemungkinan motornya itu mundur sedikit baru jalan. Meskipun hal itu tergantung dari kemiringan jalan. Nah, jadi kalau jalannya menanjak cukup curam dan kita mau tidak mau tetap tarik rem, nah tapi kita mau jalan sedikit-sedikit, misalnya dalam kondisi macet, kita bisa menggunakan tombol ini. Nah, tombol ini baru bisa berfungsi seperti gas kalau dipencet, kalau ditekan untuk kedua kali dan seterusnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan kita baru nyalain motornya.
Jadi kalau kita tekan rem, kita tarik rem, lalu kita tekan tombol kunci pas ini, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, sedangkan kalau kita menekan untuk kedua kalinya, ingat ya, sambil direm, ini seolah-olah motor kita dalam posisi tanjakan. Nah, kita tekan kedua kalinya, maka motornya akan jalan. Jadi ini fungsinya seperti gas. Nah, ini jalan. Tapi ingat ya, sambil direm. Kalau remnya dilepasin, ditekan, ya nggak akan terjadi apa-apa. Mari kita ulangi. Ini pertama-tama kita matikan dulu motornya. Lalu kita nyalakan lagi. Kita kondisikan dalam posisi siap jalan. Nah, ini kan direm, digas, kamu jalan. Nah, kita tekan pertama kalinya, tombol kunci pas ini tidak akan terjadi apa-apa. Ditekan kedua kali dan seterusnya, maka fungsinya seperti itu, seperti throttle gas. Cuman bedanya ini dipencet. Jadi ini misalnya nih kita posisi sekarang macet, terus jalan sedikit-sedikit. Ya udah maju sedikit-sedikit, tekan sedikit-sedikit, jalan berhenti, jalan berhenti. Nah, lalu misalnya macetnya sudah terurai dan atau lampunya sudah hijau. Kalau kita mau jalan, gimana caranya? Tetap di remnya ditarik, kita pencet ini. Nah, lalu remnya dilepas, lalu lepas tombolnya dan disambung oleh throttle gas. Jadi itu adalah trik menggunakan tombol reset atau tombol dengan icon kunci pas ini. Nah, mari kita ulangi. Kita sekarang dalam posisi jalanan menanjak dan macet. Ini kita mau nggak mau rem, lalu jalan sedikit-sedikit, lalu macet lagi, berhenti lagi, lalu jalan lagi, berhenti lagi. Nah, sekarang lampunya sudah hijau, kita bisa langsung jalan. Caranya gimana? Rem boleh langsung tetap ditekan, kita tekan ini, lalu kita lepasin remnya, lalu kita lepasin tombol kunci pasnya dan disambung oleh throttle gas seperti biasa. Jadi begitu cara penggunaannya. Mari kita bahas tombol-tombol lainnya, yaitu fitur tambahan khusus Volta Virgo saja. Ini adalah fitur-fitur suara yang ada di sini. Nah, mari kita nyalakan. Nah, ini kita dengar suaranya. Ini adalah untuk FM radio yang pertama kali aktif. Nah, untuk pertama kalinya kita harus mencari channel-channel dari FM radio dengan cara menekan tombol ini selama 2 detik. Nah, ini sunyi akan senyap, suara speakernya akan hilang, lalu akan bunyi sedikit karena sudah mendapatkan satu channel, lalu akan berlanjut sampai habis. Kita terpaksa harus menunggunya sampai selesai. Nah, sebagai informasi, untuk menangkap sinyal radio ini sebaiknya di ruangan terbuka, karena kalau di ruangan tertutup kemampuan menangkap sinyal radionya itu tentu akan jauh berkurang. Tadi untuk menghemat waktu saya matikan dulu. Nah, jadi sekarang scan channel radionya sudah selesai. Ya, maka kita tinggal memilih channel radio yang ingin kita dengar, yaitu dengan tekan tombol ini atau yang di bawahnya. Tapi tekannya cepat saja. Yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk mengenalnya. Nah, untuk membesar dan mengecilkan volume itu juga menggunakan dua tombol ini. Cuma perbedaannya ditekan lama sampai volume yang kita inginkan dicapai. Contoh, kita kecilkan, lalu kita lepas, atau untuk membesarkan volume. Nah, fitur lainnya adalah fitur suara motor. Dengan menekan tombol mode ini, maka kita akan pindah ke fitur lainnya. Nah, ini adalah fitur suara motor. Nah, ini pun bisa kita sesuaikan suaranya sesuai keinginan kita. Misalnya kalau terlalu berisik, mau lebih kecil lagi bisa.
atau justru dikeraskan suaranya. Nah, kalau kita menekan tombol mode ini, itu maka akan memutar di 3 siklus sebetulnya. 3 siklus itu kalau kita sudah memasukkan atau menginstalasi micro SD di slot sebelah kanan ini. Yang sebelah kiri adalah port USB untuk pengecasan baterai handphone. Nah, yang sebelah kanan adalah port untuk micro SD. Nah, jadi kita bisa save lagu-lagu kesayangan kita dalam bentuk MP3 di micro SD card kita. Nah, kita tinggal instalasi di sini dan tinggal memilih modenya di sini. Jadi 3 siklus, yaitu FM radio, suara motor, dan MP3 player. Cuman di sini hanya 2 mode. Kenapa? Karena saya belum menginstalasi micro SD card-nya di sini. Kalau untuk mematikannya, kembali tekan tombol yang ini. Nah, tadi sedikit ada yang terlewat. Nah, ini kalau kita mau, ini kita lagi ngobrol nih, nggak gitu terdengar. Ini saya keraskan dulu suaranya. Nah, ini kita bisa pause. Nah, ini langsung silent. Nah, ini langsung mulai lagi. Atau begitu juga dengan suara motornya. Nah, ini kan berisik nih, ada suara motor. Nah, berisik, kita pause. Itu langsung mati. Kalau kita tekan play, itu langsung muncul lagi suaranya. Nah, jadi sekali lagi untuk mematikannya, tekan tombol ini, tombol power. Sekarang kita sudah selesai membahas semua tombol yang ada di Volta Virgo. Mari kita lanjut ke perawatannya. Nah, Volta Virgo ini menggunakan rem cakram untuk rem depan dan rem belakang. Nah, untuk perawatannya sendiri, di luar perawatan karena pemakaian, contohnya kalau bannya sudah tipis, itu kita ganti. Kalau kampas remnya sudah tipis, maka perlu diganti, dan sebagainya. Perawatan khusus untuk motor listrik Volta Virgo hanya di bagian dinamonya saja. Nah, perawatannya itu berupa servis dinamo setiap 20.000 km sekali. Jadi setiap 20.000 km sekali ini dinamonya bisa dibuka, dibersihkan, lalu dilem ulang menggunakan lem khusus yang tahan panas. Jadi khusus untuk Volta Virgo, perawatan yang spesial yang berbeda dengan perawatan motor lainnya adalah perawatan dinamonya saja setiap 20.000 km sekali. Ada satu hal lagi yang tidak boleh terlupakan, yaitu penggunaan footstep belakang. Ini sudah rapi sekali ya, footstep belakangnya itu rata sama bodi jika tidak digunakan. Cara penggunaannya gimana? Itu tinggal ditekan saja. Begitu juga kalau tidak mau digunakan. Cara menutupnya juga sama, tinggal ditekan saja. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini gimana nih, ada pertanyaan, bagaimana cara mencuci motor listrik Volta? Nah, cara mencucinya ini sama saja seperti cara mencuci motor lainnya seperti motor bensin. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, ya, jadi perbedaannya ini untuk motor listrik Volta kalau dicuci, terutama cuci steam, itu sebaiknya jok dalam keadaan tertutup. Kenapa? Mari kita buka dulu joknya. Listrikan atau komponen-komponen listrik untuk motor listrik Volta itu ada di bagian bawah sini. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat di sini ada lubang kecil. Nah, jadi kalau kita menyemprotkan air terutama dengan tekanan tinggi, ada kemungkinan akan terkena komponen-komponen tersebut. Jadi sebaiknya dihindarkan. Jadi motor listrik Volta boleh dicuci di tempat pencucian motor dengan menggunakan sistem steam. Lalu bagaimana dalam keadaan banjir? Kalau banjirnya sampai 10 cm di bawah batas jok, yaitu setinggi ini, kita tetap boleh melewati banjir tersebut.
Yang tidak boleh adalah jangan sampai motornya berada di dalam air dalam posisi lama. Contohnya, rumah kebanjiran dan motornya dibiarkan tergenang air dalam waktu lama. Itu sebaiknya dihindari. Nah, sedangkan kalau untuk menerobos banjir saja, itu diperbolehkan bahkan sampai ketinggian 10 cm di bawah batas jok. Jadi dalam keadaan banjir menggunakan motor listrik Volta justru kita lebih tenang jika dibandingkan menggunakan motor bensin. Dan tentu saja motor listrik Volta aman digunakan saat hujan. Motor listrik Volta juga ada fitur yang uniknya nih. Nah, fitur uniknya itu kalau kita matiin motornya. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, tanpa perlu mengaktifkan alarm, alarmnya akan aktif sendiri. Mari kita tunggu. Ini 30 detik sudah berlalu. Nah, ini alarmnya sudah aktif dengan sendirinya. Itu jadi waktunya butuh kurang lebih 1 menit. Nah, ini remote-nya itu ada di sini ya. Jadi barusan tuh aktif sendiri. Dan aktif sendiri artinya apa? Nah, mari kita bersama-sama dorong motornya. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kalau didorong motornya, alarmnya aktif dan posisinya itu mengunci. Nah, barusan motornya itu maju mundur. Kenapa? Karena saya tidak mendorong motornya. Jadi dinamo itu ada dalam posisi siap siaga, nahan ke depan, nahan ke belakang, dan efeknya itu kita terlihat seperti sedikit maju dan sedikit mundur. Nah, cuman karena kita tidak mengaktifkan alarmnya, maka suaranya itu tidak akan bunyi. Sekian video tutorial mengenai penggunaan motor listrik Volta Virgo. Kalau masih ada pertanyaan, mohon jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan segera bantu. Terima kasih. Ini adalah salah satu bukti bahwa motor listrik Volta aman digunakan saat banjir. Dan ini adalah demonstrasi bahwa motor listrik Volta aman digunakan saat hujan. Tuh.